nggak layak ya mengatakan orang alim, masih bodoh gitu ya. Kenapa? Karena di atas orang alim masih ada yang alim lagi, di atas langit ada langit ya. La ya'lamuhu mimman huwa dunahu mansoban aw nasaban aw sinnan. Agak berat ini. Bagi seorang yang punya ilmu sudah bisa gitu ya, orang yang sudah bisa ilmu, sudah pernah belajar begitu, mungkin lulus pondok mungkin gitu ya, karena alim kan. Tidak boleh tidak boleh istankafa, enggan, tidak boleh enggan itu berarti tidak mau ya. Tidak boleh enggan dari mengambil faedah apapun yang la ya'lamuhu, yang ia tidak diketahui, yang ia tidak ketahui. Jadi kalau ada faedah ambilan walaupun dari siapapun, walaupun dia sudah katanya orang alim. Inilah penyakitnya orang pintar itu gitu. Kadang-kadang malu untuk bertanya, untuk mengambil sesuatu dari orang lain padahal dia tidak tahu soal itu. Tapi mentang-mentang dia merasa sudah dituakan gitu ya, sudah dituakan oleh orang lain, dia tidak mau isi nembe liane ya gitu. Kadang nyium tangan aja malu, padahal justru orang melihatnya bakal dengan melihat orang lain melihat dia, kalau dia tawadhu gitu ya, kalau dia ini merasa tidak tahu, sering tanya, memang kadang-kadang di hatinya tuh perasaan malu pada orang, justru orang lain itu tambah hormat, tambah simpati pada dia kalau dia mau seperti itu. Kadang-kadang perasaannya beda, dia merasa tidak enak ke orang lain, takut dikira memang tidak tahu ya, takut dikira tidak tahu padahal tidak tahu. Justru orang lain sebenarnya malah ajungi jempol, oh masya Allah ini ya, padahal pinter loh ya, kok bernanya ke orang lain gitu ya, pinter padahal wes dimuliakan, tapi dia tetap memuliakan orang lain, nyium tangannya ya, tawadhu ke orang lain gitu. Banyak kadang-kadang wes ya ilmunya biasa ya, wes ya biasalah, insya Allah ya setengah-setengah didik ya. Keluar sudah wes tidak pernah ngaji, wes masa pinter lah, penampilannya wes penampilan meyakinkan, dia tidak pernah hadir majelis lagi ya. Padahal waktu ada. Kenapa? Ketika ditanya, ayo melo, aduh wis pirang tahun aku ngaji, mosok ngaji tok urip. Lah terus kata apa? Ya, aku 9 tahun loh iki, waduh ya wis wae bosen rek gitu ya. 9 tahun ngaji tok. Ya. Apa kata Muhammad Al-Maliki? Mazil tu taliban. Ya, aku ini selalu menjadi thalabul ilm kapanpun. Ya. Jaminannya orang belajar ilmu kalau sampai mati dia belajar, maka dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah fi darajatin nabiyyin, di derajatnya kenabian. Dia dengan derajatnya para nabi sama, satu leteng. Walaupun dia belum alim, walaupun dia tidak alim, tapi dia berusaha ingin jadi orang alim, tetap dia ngaji semangat ya, bukan hadir tok jadi apa tim cek ya, jangan, enggak bawa buku ya. Yang namanya thalabul ilm itu bawa buku, catat bukunya, permasalahannya catat, dibaca. Dia harus punya cita-cita jadi alim begitu kapanpun. Waduh, mosok seiso jadi alim, anas umur 50 tahun loh. Pernah ada di Mukhtarul Hadis apa Fawaidul Mukhtara ya, orang umur sudah 80 tahun, dia karena sudah tua renta, ya kan ada, ente bisa baca tuh di babul ilm, babul istihad, bab semangatnya orang cari ilmu. Di India pernah ada seorang, ini ada cerita di kitab Fawaidul Mukhtara, orang yang tua
tua renta, ada kurang antara umur 80 tahunan. Karena tua, nggak bisa kerja, nggak bisa lapo-lapo, dia sama keluarganya ditelantarkan. Akhirnya dia minggat, dia keluar, yes, pingin cari kerjaan. Akhirnya ngelamar ke satu perusahaan, dia ngelamar dengan dengan minta bayaran pokoknya somangan. Ya, jadi bukan digaji UMR gitu ya. Pokoknya aku bisa makan sehari cukup untuk keperluan makan saya, sudah cukup, saya tidak minta bayaran banyak. Enggak diterima oleh perusahaan, wis tua, ya kata lapo dia. Akhirnya sama salah satu karyawannya ditunjukkan dia, Pak, ente ke sana, nanti ada di daerah sana ya. Di situ ada pondokan. Di situ menampung santri, pokoknya yang ngaji di sana bakal kasih makan. Ente ke sana ya. Wah, tertarik dia. Wah, ini ya. Ngaji tok tapi jamin makan. Pergilah dia. Sudah, karena dia niatnya ngaji ya, sama pemilik majelis itu diterima sudah. Belajar dia. Subhanallah, dia akhirnya ngambil fan hadis. Jadi orang tua ini dia ngambil jurusan hadis. Karena syaratnya kalau di sana harus ngaji. Ya, kalau ngebak itu gak disuruh pulang juga enggak boleh. Ngaji harus semangat baru dia bisa makan. Dia ngambil ilmu hadis 3 tahun dia belajar di situ. Ketika sebelum meninggal tidak ada orang yang ahlul hadis kecuali dia. Belajar 3 tahun. Tua renta 80 tahun. Semangatnya gitu ya, semangat ya. Ya, semangat. Jadi semangat dia jadi ahlul hadis saat di zaman itu. Ya. 3 tahun. Bisa enggak ngapal 100 hadis? Oh ya kita ya biasa enggak 3 tahun. Ya, 3 tahun. Lawang 1 tahunnya 360 hari. Berarti kalau 3 tahun ya 1000 hadis dihafal. 1 hari 1 hadis. Bayangkan ya. Kalau kita dulu mulai masuk sini punya target 1 hari 1 hadis, bayangkan yang kelas 3 naik kelas 4 sudah berapa? 360 kali 3 900 1000 hampir 1200 hadis. Selama 3 tahun sudah 1200 hadis gitu ya. 360 kali 3 berapa? Anak, udah saya hitung-hitungan yang pintar. 360 kali 3 kali 3 tahun. Ya itulah 1200 tahun lebih. 1200 hadis. 1520 kali 3. Iya betul, 1200 berapa? 1220 56 ya. 1201 hadis ya, 1201 hadis 3 tahun ya. Oh bayangkan ini sak Malang nggak ada yang hafal 1000 berapa? 201 hadis. Yang sanawi 3 tahun ya, kelas 1 nanti langsung tugas di Habib Muhammad langsung muhaddis zamanih di kampung sana tadi. Bayangkan ya 3 tahun 1201 hadis. Kalau 3 tahun 1 hadis sehari cukup ya, sangat cukup. Maksudnya kita harus banyak planning gitu ya, target gitu mestinya. Kalau gitu sebenarnya ringan ya. Dulu pernah kok ya sehari berapa lari Quran tuh? Pernah itu pernah. Bos apa yang memogram itu? Ya mus ya.
gak jalan tapi ya, orang hilang kabeh. Go bagus loh. Ya, bayangan ya. Quran tuh satu bait berapa lari? Hah? 15. Anggap 15. 15 sebulan sudah satu lembar, sehari sak lari. Sebulan satu lembar bolak-balik. Satu juz berapa lembar? 10 lembar. Berarti satu juz 10 bulan. Ya, satu juz 10 bulan. Yo, didik lah sak lari, ya, sak lari. Mati apal Quran. Enak ya, gak usah ngulang-ngulang. Ya, gak soroh. Mati apal Quran, mati bawa hadis sekian ribu. Wow, bayangkan lah nikmatnya ya. Lapor Nabi, nanti bawa apa? Quran ya Rasulullah ya. Bawa apa lagi? Hadis 3.000 ya Rasulullah, lumayan. Timbang enggak bawa apa-apa. Bawa apa ente? Bawa Mobile Legend ya Rasulullah. Bawa Mobile Legend. Wes camping piro? Waduh. Wes gak wafakat ping piro ya Rasulullah. Masa jawab gitu? Ya deh. Gampang kalau gitu. Ya. 9 tahun wes 3.000 berapa? 3.600. Ya hampir 4.000 hadis. Selesai itu Riyadhus Shalihin. Ya. Wes buat bahan ceramah wes gak usah mutolaah deh. Apal 3.000 hadis gak usah buka kitab leneh. Wis kon wong ceramah wis sak cepake ngetokno hadis wis sop wae. Ndak usah anu. Gitu mestinya begitu. Nah, jadi pada kitab tidak boleh enggan dari mengambil faedah apapun yang tidak engkau ketahui dari orang selain miman huwa dunahu, dari selainnya, dari orang lain, dan dengan tanpa memilih status baik mansoban tidak boleh memilih statusnya orang tersebut dari segi mansob pangkat kedudukannya, atau dari segi nasabnya, atau dari segi tuanya. Pokoknya dia bawa faedah ambilan, jangan milih-milih ya. Waduh, anak katanya ngambil faedah lawan dia orang rendahan, coba dia jadi presiden tak ambil lah, nggak boleh, jangan ya. Kudu kiai dia tapi bawa faedah ya ambilan. Hatta dari orang gila ya, apa dia khudil hikmah walau min afwahil majanin ya, ambillah hikmah atau ilmu walaupun dari mulut-mulutnya orang gila. Kalau dia ngeluarkan ilmu catatan gitu. Apalagi zaman sekarang banyak orang tuh gila padahal tidak gila dia, itu tok gila ya, karena nutupi dirinya, takut suruh ini suruh itu ya, mungkin punya masalah sama pemerintah, akhirnya dia nutupi ya hanuk gila, mungkin jaga dicari banyak. Au nasaban atau dari segi nasabnya, ambil nasab dari manapun, pokoknya ilmu ya. Ausinnan atau dari segi tuanya, umurnya. Ini agak berat ini, agak berat. Banyak orang gagal di sini, ya. Ngambil faedah, mikir umur, mempertimbangkan umur. Waduh, iku luwih enom, ya. Dia enggan untuk nulis faedah yang dia catat, yang dia keluarkan, yang dia utarakan. Alasannya karena dia masih muda. Si noman dia sama si tuan aku sama dia, itu enggak boleh. Nafsu biasa seperti itu ya. Bal yakunu, akan tetapi hendaklah harison, dia harus menjadi orang haris,
yang sangat berkeinginan atau serakah kalau bahasa, tapi ini serakah dalam hal kebaikan. Akan tetapi hendaklah dia harus menjadi orang yang haris, yang sangat berkeinginan alal faedah, untuk menerima faedah, haitsu kanat, dimanapun berada faedah tersebut. Faedah tadi dimanapun berada, dari mana saja, siapa saja yang ngeluarkan harus dicatat. Ini namanya orang yang tawadhu. Makanya orang sombong nggak bakal pinter gitu ya. Ilmu tuh paling anti terhadap orang yang sombong. Ya kayak itu, dia nggak bakal pilih-pilih. Ya, pilih-pilih dia nanti carinya. Lega iki gak iro, aku lega Habib atau aku lega Syekh ini, ananda moh loh. Yang penting kan sama, yang penting kan dia baik, thariqahnya sama, akidahnya sama, kecuali akidahnya tidak sama. Kalau akidahnya tidak sama, menyimpang, hatta syekh besar ya tetap harus tidak boleh ikut dia. Nah, gitu ya. Kemudian fa innal hikmah dhalatul mu'minin. Fa innal hikmata jadi isimnya inna ya, kalau yang belajar nahwu yang sudah paham. Fa innal hikmata, di sini kita di kitab yang lama ini enggak ada harokatnya, yang baru mungkin ada. Fa innal hikmata, maka sesungguhnya al hikmata dinasabkan jadi isimnya inna, dhalatul mu'minin, barang hilangnya orang mukmin. Jadi hikmah itu ibarat barangnya orang mukmin yang hilang. Nah, kalau kita punya barang hilang, kalau ketemu harus diambil lah. Hikmah itu adalah barang-barang hilang bagi kita, bagi orang mukmin. Yaltaqituha, yang akan diambilnya, haitsu wajadaha, dimanapun ia mendapati faedah tersebut. Karena apa? Karena barangnya sendiri hilang, gitu. Paham ya? Qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, la yazalur rajulu aliman ma ta'allamal ilma. La yazalur rajulu, selalulah seseorang itu aliman, dikatakan orang yang alim. La yazalur rajulu aliman, selalulah orang lelaki atau orang tersebut dikatakan orang yang alim, ma ta'allamal ilma, selama ia mempelajari ilmu, selama dia tetap belajar ngaji gitu ya, maka dia masih dikatakan status alim. Kalau dia alim ya. Tapi kalau dia sudah berhenti belajar, walaupun dia alim, maka dia enggak dianggap lagi orang alim. Mungkin orang lain menganggap alim, cuma Allah tidak bakal menganggap dia alim. Ya, selama mata'allama, selama ia belajar ilmu. Mata'allamal ilma, selama ia belajar ilmu. Oh ya. Mata'allama, selama ia belajar ilmu. Faida tarokat ta'allum, maka apabila taroka, dia telah meninggalkan at-ta'alluma, belajar. Taroka itu fi'il madhi, dimasuki idza ya, butuh fa'il, fa'ilnya kembali ke ar-rajul. Apabila seseorang itu sudah taroka, meninggalkan at-ta'alluma, belajar, wa dhanna, dan dia mengira annahu qad istagna, sudah tidak butuh, istagna kaya ya, berarti tidak butuh. Maknanya gitu, ojo dimaknai kaya ya. Dan mengira dia sudah kaya, ya memang kaya ilmu maksudnya, atau tidak butuh ilmu gitu maksudnya. Dan mengira dia sudah tidak butuh ilmu karena sudah kaya, sudah kebanyakan ilmu maksudnya. Waqtapa, dan sudah merasa cukup, bima indahu, terhadap ilmu yang ada pada dirinya, wes cukup ya. Wes oleh suwe 9 tahun anak di pondok, keluar wis gak ketemu lagi, gak nongol gitu ya. Nah, maka dia berarti orang bodoh dia. Fahuwa ajhal ma yakun, maka dia paling bodohnya apa yang ada. Ya, fahuwa ajhal ma yakun, maka dia ajhal, paling bodohnya, ma yakunu, apa yang ada. Artinya paling bodohnya orang. Ya. Kenapa? Karena dia sudah merasa pintar.
Man qala ana alimun fahuwa jahilun. Ya, barang siapa berkata saya adalah orang alim, fahuwa jahilun, maka dia adalah orang bodoh. Kenapa? Karena enggak ada orang alim. Ya, yang maha alim itu Allah. Ya, hamba ini bodoh semua. Yang dikasih ilmu kita ini satu tetes, keroyok satu dunia. Ya, yang jadi aulia, yang ilmunya membahar melaut, itu satu tetes. Lah kita yang enggak membahar, ecek-ecek gitu ya, syukuri basah. Ya, itu ya tadi apa gitu ya. Sak tetes itu yang ilmunya sudah bahrul ulum, itu satu tetes. Keroyok itu sudah. Ya, yang sudah apa? Ya al-bahr, yang sudah bahar zamaneh, ya. Bahar Farid zamaneh itu satu tetes yang mereka dapat. Allah ngasih satu tetes, keroyok mereka. Lah kita yang masih syukur basah ya bukan tetes ya, sekian 0,00% tetes. Enggak layak ya mengatakan orang alim, masih bodoh gitu ya. Kenapa? Karena di atas orang alim masih ada yang alim lagi. Di atas langit ada langit, ya. Masuk ke bawah. Di bawah bumi ada bumi, ya. Itu jangan. Di atas langit kita harus ke atas. Kalau kebaikan kita ke atas. Ya. Di bawah langit di atas langit masih ada langit. Kita ini tidak bisa apa ya, nggak ada apa-apa kita ini. Masih bodoh betul kita ini, nggak bisa apa-apa. Kemudian sudah. Wa ansyada ba'dul Arab, dan bernasyid menendangkan nasyid, mengucapkan nasyid ya. Mengucapkan sesuatu nasihat berupa nasyid. Sebagian orang Arab yang sama maknanya seperti ini. Apa dia katakan? Laisal amatu las-su'ali wa innama. Laisal amatu las-su'ali wa innama. Tamamul ama tulas sukuti alal jahli. Bukanlah buta itu adalah orang yang lama kalau bertanya. Takon itu ndak buta sebenarnya, melek berarti gitu ya. Orang yang seneng takon, tapi ini bertanya tentang ilmu yang berfaedah penting. Kalau tanya hal yang ndak penting itu nanti masuk Bani Israel kali itu. Ya, ini hal yang penting, nanya masalah ilmu. Memang dia rasa ndak tahu. Oh saya ndak tahu, ndak kurang paham masalah fa'il, tanya dedes apa-apa. Ya, paham ya? Tapi kalau nanyanya ndak penting, yang ndak perlu ditanya, ini baru Bani Israel. Takon tok sih wis tak jelasno, gitu ya. Wis tak kon waca ping 1, tanya lagi. Baru ini sudah baca 100, baca sudah ojo ngeyel. Oh 100 kalau gini, kalau begini, kalau itu baru ngeyel itu. Ndak penting. Ya. 100 itu harus apa pas? Harus apa pakai silo, 100 cuma itu gak apa-apa gitu ya. Jadi itu yang tidak penting. Kalau penting bukan Bani Israel. Nah ini perlu ya. Jadi orang yang buta, ya bodoh misalnya gitu ya. Orang bodoh, orang buta mata hati maksudnya. Itu bukan orang yang tulas soal, orang yang panjang bertanya, nanya tok, bukan. Wa innama tamamul ama, dan sesungguhnya orang yang sempurna butanya itu, kebutaan sempurna atau kebodohan yang sangat sempurna ya, adalah tulas sukut, orang yang lama diam, terus-terusan diam, alal jahli, atas kebodohannya. Dia tidak tahu, diam saja. Ini orang yang bodoh ya, orang buta ini gitu ya. Wa kana jama'atun minas salaf yastafiduna min talabatihim ma laisa indahum. Dan konon, kana adalah konon maksudnya, konon dulu, zaman dulu konon jama'atun sekelompok minas salafi, orang salaf. Mereka siapa salaf itu? Ya sahabat, ya tabi'in, tabi'in dan lain-lainnya. Itu orang-orang salaf semuanya nih, orang terdahulu, orang salaf. Mereka ini yastafiduna, mengambil faedah min talabatihim, dari murid-murid mereka, tidak malu. Ya.
dikira muridnya pinter, ditanya. Misal ya ada guru nggak bisa apa matematika mungkin, ya nanya ke muridnya, misalkan ya punya murid S1 matematika, dia buta matematika, ya tidak apa-apa gurunya nanya ke muridnya, memang dia tidak tahu. Waduh, si murid dewe gak enak. Ini kalau sudah begitu dia berarti jahil dia betul. Ya apa harga diriku ya, nggak ada harga diri kalau masalah ilmu. Kok nggak muruah ya, justru kalau ndak tanya justru tidak muruah berarti. Nah, jadi orang dulu, orang-orang salah mereka mengambil faedah, bertanya, ngambil ilmu, belajar gitu maksudnya faedah itu dari tolabatihim, pelajar-pelajar mereka, dari murid-murid mereka. Malaisa indahum, terhadap apa yang tidak ada pada mereka, yang tidak mereka ketahui. Wasahha, dan telah sah benar riwayatu jama'atin, periwayatan sekelompok minas sahabah anit tabi'in, dari tabi'in muridnya. Jadi tabi'in itu muridnya sahabat, sahabat muridnya Nabi. Banyak di kalangan sahabat tuh ndak paham sesuatu tanya ke tabi'in. Ya. Imam Hasan Al-Basri itu tabi'in, tapi banyak sahabat tanya kepada dia. Kenapa? Karena Hasan Al-Basri itu ahli mentakwil, pinter nyarai gitu maksudnya ya. Pinter nyarai. Nah, sahabat ahli hadis. Kadang ada orang pinter hadis cuma nggak bisa nyarai. Nah, makanya sahabat banyak bertanya kepada Hasan Al-Basri tentang hadis. Ya gitu ya. Ya karena tidak paham. Kalau tentang hukum Hasan Basri, karena Imam Hasan Basri ini pernah coba ada apa jadi madhab gitu, cuma tidak terus. Madhab Hasan Al-Basri, dia seorang tabi'in, tapi banyak sahabat yang statusnya berarti gurunya dia, ya gurunya dia nanya tentang faedah yang tidak diketahui, yang tidak difahami oleh sahabat kepada Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri ngambil hadis dari sahabat, sahabat ngambil penjelasan takwilan dari Imam Hasan Al-Basri. Tidak ada rasa malu. Nah, gitu ya. Kemudian wa ablag min dzalika qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Apa nih? Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.